Freelancer. Apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika mendengarkan kata itu? Dulu ketika dengar kata itu, hal yang pertama kali aku pikirkan itu adalah kerja dari rumah, teknologi, internet, dan hal-hal keren lainnya. Jadi dulu aku memaknai freelancer tuh kayak kerjaan yang anak muda banget gitu. Tapi buat orang tua, mungkin pas dengar kata freelancer, ya kerja lepas gitu, kerja serabutan. Nah, pertama kali aku dapat kerjaan freelance atau dapat dolar pertama freelance itu tahun 2013. Jadi bisa dibilang semenjak tahun 2013 sampai sekarang itu aku menjadi freelancer, dan aku melalui 2 tahap menjadi seorang freelancer. Yang pertama adalah part-time freelancer, yang kedua adalah full-time freelancer. Mundur sedikit lagi, tahun 2009-2010 itu pertama kali aku kenal yang namanya software desain. Waktu itu aku masih ingat banget, aku belajar desain itu di Adobe Photoshop. Dan di tahun 2010 sampai 2012 itu aku terus belajar desain. Hampir setiap hari aku ngedesain. Jadi kalau nggak ada kerjaan, hampir pasti aku otak-atik yang namanya Photoshop. Nah, 3 tahun itu, 2010 sampai 2012, itu aku ngedesain tapi nggak dapat apa-apa. Karena waktu itu aku sadar juga skill desainku masih kurang bagus, masih biasa aja, dan aku belum paham tentang situs-situs freelance. Barulah di tahun 2013, itu aku masih mahasiswa, pertama kali kenal dunia tentang freelance, itu situs freelance, dan dapat dolar pertama kali itu di situs Mintis. Waktu itu jual desain kaos. 2013 sampai 2016 itu adalah fase dimana aku kerja part-time freelancer. Jadi waktu itu aku masih sebagai mahasiswa, aku nyambi freelancer, kemudian lulus, aku kerja kantoran, dan masih kerja freelancer. Terus tahun 2016 aku resign dari kantor kerjaan full time-ku, sampai sekarang dari tahun 2010 sekitar 4 tahunan ini aku menjadi full time freelancer. Nah, selama 7 tahun ini aku banyak sekali bertemu teman-teman yang seangkatan denganku yang mulai berjuang nge-freelance dari awal sampai akhir-akhir ini teman-teman yang berminat atau mulai tertarik terjun ke dunia freelancer. Dari situ aku menemukan pola orang-orang yang pada akhirnya gagal menjadi seorang freelancer. Gagal menjadi seorang freelancer di sini bukan berarti gagal dalam hidupnya ya. Gagal menjadi seorang freelancer itu ada banyak sekali faktornya. Bisa jadi karena dia mungkin punya bisnis yang lebih sukses, akhirnya meninggalkan dunia freelance, atau mungkin dia keterima di Google atau di Facebook, kerja di sana, akhirnya dia nggak jadi freelancer lagi. Ada banyak sekali. Jadi perlu digarisbawahi, gagal menjadi freelancer itu bukan berarti gagal di hidupnya, tapi tidak berhasil di dunia freelance atau di jalan freelancer. Nah, dari pola yang aku amati selama 7 tahunan ini, itu ada 3 hal yang menyebabkan seseorang gagal menjadi freelancer. Yang pertama, itu adalah kurangnya skill. Jadi gini, menjadi seorang freelancer itu kita menjual jasa. Nah, ketika skill seseorang ini masih minim, masih kurang, otomatis jasa yang dia jual itu juga kurang bagus karena kalah dengan yang lainnya. Yang disebut skill di sini adalah skill di bidang yang kalian tekuni. Misalkan kalian menekuni bidang desain grafis, ya kalian harus punya skill desain grafis yang bagus. Atau misalkan kalian menekuni bidang video editor, ya kalian harus jadi atau harus punya skill video editing yang bagus. Sama halnya kayak pekerjaan-pekerjaan lain. Karena pada basicnya, pada dasarnya, freelance itu sama kayak kerjaan pada normalnya itu. Bedanya cuma sistemnya aja. Kalau di kerjaan normal biasa, itu kita biasanya kontraknya atau sistem kerjanya jangka panjang. Di freelance itu kadang kita based on project. Atau misalkan jangka waktu itu juga nggak terlalu panjang. Nah, skill ini menjadi kekuatan utama kita, nilai jual kita itu. Nah, sebenarnya minimnya skill ini masih bisa diperbaiki. Karena skill itu kan bukan hal yang fix. Kalian bisa meningkatkan skill kalian dengan cara belajar terus.
Aku masih inget banget dulu waktu belajar desain pertama kali itu juga kurang bagus, jelek banget malahan desainku. Terus lama-lama karena sering belajar, ya meningkat lah. Lebih bagus daripada waktu dulu pertama kali belajar. Terus jangan skill ini jangan sampai kalian berhenti di satu skill aja. Artinya jangan pernah males untuk upgrade skill terus. Misalkan kalian udah punya skill di bidang desain, ya tingkatin terus. Kalau bisa, tingkatin ke skill yang lain lagi. Misalkan kalian bisa desain, kalian bisa mungkin program website dikit-dikit, itu akan lebih bagus gitu. Nah yang kedua itu adalah kurangnya kesabaran. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi, pertama kali aku belajar desain itu tahun 2010, tapi dapat dolar pertama itu tahun 2013. Jadi ada fase 3 tahun aku belajar desain itu nggak dapat apa-apa itu. Nah, kebanyakan orang yang gagal di dunia freelancer itu nggak sabar itu. Baru mulai freelance sebentar, 1 bulan, 2 bulan, nggak dapat job, udah nyerah. Aku banyak banget ditanyain, mas aku udah nge-freelance 1 bulan, 2 bulan, tapi kok belum pernah dapat orderan. Itu masih bentar banget 1 bulan, 2 bulan gitu. Banyak sekali teman-teman yang seangkatanku, bahkan aku sendiri itu sampai setahun 2 tahun nggak dapat apa-apa dulu gitu. Ya emang seperti itu nggak bisa, proses yang nggak bisa kita skip. Kurangnya atau minimnya skill plus kurangnya kesabaran ini menjadi kombinasi maut yang menggagalkan seseorang menjadi freelancer. Karena dua hal ini itu yang paling utama itu. Skill dan kesabaran itu adalah kunci yang kita butuhkan untuk survive di dunia freelance. Jadi kalau kalian masih 1 bulan, 2 bulan, atau 6 bulan itu belum dapat apa-apa, ya mungkin karena yang pertama tadi, skill kalian itu masih kurang gitu. Sabar aja dulu gitu. Terus yang ketiga, biasanya itu orang personalitinya nggak cocok menjadi seorang freelancer. Gini, jadi freelancer itu emang kelihatannya enak, kerjanya di rumah. Tapi di sisi lain, kita tuh kesepian kadang gitu. Nah, orang dengan personality yang mungkin ekstrovert itu nggak akan cocok biasanya kerja freelance karena kebanyakan freelancer tuh kesepian. Kerjanya di rumah sendirian, nggak ada temen ngobrol. Nah, buat sebagian orang itu menjadi apa ya namanya momok tersendiri gitu. Karena buat sebagian orang dia pengennya kerja yang rame-rame. Ya meskipun nggak semua orang yang kepribadiannya ekstrovert itu nggak cocok jadi freelancer ya. Tapi kebanyakan seperti itu. Jadi bersyukurlah teman-teman kalau yang punya kepribadian introvert. Itu biasanya kalian lebih cocok untuk menjadi seorang freelancer. Karena kalian sudah terbiasa atau lebih nyaman kerja sendirian, di rumah sendirian. Kayak misalkan aku, itu biasanya ya, kalau nggak ada keperluan mendesak atau apa, itu aku bisa semingguan di rumah aja, di depan komputer aja, dan itu aku fine-fine aja. Tapi buat sebagian orang, itu sesuatu yang berat gitu. Karena mereka terbiasa atau lebih suka dikelilingi oleh banyak orang. Nah, ketiga hal ini tadi adalah pola yang sering aku temui di orang yang gagal menjadi freelancer. Ingat sekali lagi, orang yang gagal menjadi freelancer itu bukan berarti orang yang gagal dalam hidupnya. Oke, paham ya? Itu beda ya. Terus saran aku untuk teman-teman yang baru mau mulai terjun ke dunia freelance, itu perbaiki dulu nomor 1 dan nomor 2 tadi, yaitu skill dan kesabaran kalian. Kuncinya 2 itu aja deh. Kalau kalian terus ningkatin skill kalian dan sedikit mau bersabar, nanti pasti kalian akan survive di dunia freelance. Kalau ada yang bilang waktu itu adalah segalanya, emang benar gitu. Karena di sini kita mau berlari jangka panjang ya, bukan sprint jangka pendek aja. Jadi kita perlu kesabaran juga. Oke, itu dulu video kali ini. Semoga obrolan singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yoko Bom. Terima kasih.